Tergantung tingkat perjalanan Anda. Ya, itu pengantar. Nanti kita dialogkan dalam tanya jawab ya. Batas-batas tentang dongeng dan macam-macam itu ya. Bahwa dongeng itu berkembang karena hal-hal semacam ini ya. Jadi setiap orang akan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan tidak boleh diperdebatkan. Tapi dongeng sekarang, dunia sekarang, orang mencoba diarahkan ke satu arah, ke satu titik yang sesuai dengan kepentingan pemilik kekuasaan. Kekuasaan itu bisa macam-macam. Kekuasaan agama, kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kekuasaan budaya, kekuasaan macam-macam. Ya, mungkin itu, Mas Pram, Anda beri pengantar. Sebelum itu lagu apa lagi? Selawat? Syair tanpa waton, kemudian langsung Anda lanjutkan. Anda tanggapi omongan tentang dongeng dan globalisme ini tadi. Pergeseran ini mengakibatkan distribusi beban tidak tersebar secara merata. Jadi teori metode gerasi distribusi beban yang tidak merata itu sudah ada di eksperimennya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Zulfikar, buatan Khabbab bin Art yang dikonsep oleh Salman Al-Farisi. Metalurgi ini berkembang dari Khabbab bin Art, ilmunya diwariskan kepada cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab yaitu Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah diteruskan lagi ilmunya ke Syekh Ja'far As-Shadiq, dan Syekh Ja'far As-Shadiq inilah gerbangnya seluruh pengetahuan, baik itu kimia, baik itu mekanika, seluruh keilmuan sains atau teknik itu ada di Syekh Ja'far As-Shadiq. Jadi Syekh Ja'far As-Shadiq mendistribusikan ke Jabar Ibnu Hayyan bidang kimia, terus di Rehan Al-Biruni dia di bidang metalurgi dan mekanik mesin, sampai nanti muncullah di terakhir itu Khalifatul Utsmani Rajas Al-Jazari, penemu teknik mesin, penemu roda gigi. Bahkan tidak itu saja, untuk bidang IT misalnya, kalau tidak ada algoritma, handphone dan segala macam produk telekomunikasi itu tidak akan ada. Karena itu formulanya dari algoritmanya Musa Al-Khawarizmi. Musa Al-Khawarizmi ini muridnya Jabar Ibnu Hayyan. Sanadnya ada pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Rasulullah dalam majelis ilmu bersabda bahwa Sayyidina Ali ini babul ilmunya umat muslim, gerbangnya ilmu pengetahuan umat muslim itu sudah terbukti sampai sekarang. Artinya bahwa lahirnya perkembangan produk-produk teknologi itu
diinisiasi dan digali, dieksperimen oleh ilmuwan-ilmuwan muslim yang teorinya, eksperimennya sudah mapan saat itu, dan bahkan teorinya baru berkembang sekarang. Jadi kalau ada pertanyaan, mana teori dengan praktek lebih dulu? Praktek lebih dulu. Karena teori tanpa praktek tidak akan menghasilkan sebuah produk. Nah, melanjutkan dari pedangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi pedangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengalami penyempurnaan terakhir di eranya Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Kira-kira 5 abad ya Beb ya? 5-6 abad baru sempurna. Jadi pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi itu kan dikenai beban kompresi. Jadi pedangnya lurus, tidak terjadi belokan. Nah, ketika plat itu lurus dengan distribusi beban yang besar, ternyata di situ ada kandungan karbon nanotube. Jadi ada CNT-nya. Jadi kalau ada teknologi nano yang diklaim oleh Profesor Richard Feynman tahun 1960, ilmuwan Amerika, ternyata di pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi ini sudah ada nanonya, teknologi nano sudah ada. Dan itu disahihkan atau diverifikasi ulang oleh ilmuwan Jerman namanya Profesor Pavel Fadler. Dia membuat eksperimen Damascus Sword. Ternyata benar. Hasil dari pedangnya, prototipe pedang Salahuddin Al-Ayyubi ini ada karbon nanotube-nya. Ilmuwan Amerika tidak terima, membuat eksperimen ulang. Tetap ternyata ada karbon nanotube, ada teknologi nano di situ. Dan ini membuktikan bahwa keilmuan ataupun sains itu sudah mapan di zaman Rasulullah sampai zaman Khalifah Rasyidin sampai Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, kenapa keilmuan ini menjadi mandek? Salah satunya terhenti di Muawiyah bin Abu Sufyan ketika ada banyak konflik perang di akar rumput. Keilmuan ini mandek, tidak berkembang sampai beberapa abad. Jadi ketika Khalifah Abdul Aziz ini membuka berkembangnya ilmu pengetahuan sampai puncaknya di Baitul Hikmah, perpustakaan yang didanai oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid sampai di Khalifah Turki Utsmani. Dan yang menarik ternyata transformasi teknologi itu sampai ke Banten. Tadi saya kasih tahu fotonya ke Habib Anis. Prototipe kesalahan prosesnya pedang era Sayyidina Ali ke Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi hampir nyatu tadi pedangnya itu. Ini mengindikasikan bahwa Islam itu sudah terdengar di Banten transisi eranya Sayyidina Ali sampai Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya abad 10 itu sudah masuk ke Banten. Buktinya prototipe pedangnya itu ada di Banten, di Sorosowan. Nah, ini harus ditelusuri lebih lanjut secara metodologis. Tentunya dengan eksperimen-eksperimen lanjutan. Nah, yang mau saya sampaikan lagi, hal yang paling penting adalah persatuan dan kesatuan umat. Jadi selama umat Islam tidak bersatu, peradaban itu susah akan maju. Peradaban itu susah akan terbangun. Jadi entah apapun metodenya, apapun caranya, umat Islam ini harus bersatu untuk mewujudkan sebuah tatanan peradaban yang unggul. Karena kalau kita lihat aja saya membandingkan banyak pelajar-pelajar Irak dan Iran ya. Jadi sebenarnya mereka itu bersaing. Kalau ngomong masalah kecerdasan intelektual, Irak ini bersaing. Tapi karena di Irak konfliknya berkepanjangan, nggak ada, outputnya itu nggak ada. Dan sekarang pelajar-pelajar yang menguasai dunia ini Iran. Jadi hampir di seluruh lab yang menghasilkan banyak prototipe pengetahuan, itu banyak mahasiswa Irannya. Ini nih luar biasa sebenarnya. Karena terlepas dari manhajnya apa gitu ya, yang jelas dengan persatuan dan kesatuan itu yang mau saya sampaikan adalah dinul ilmi wal saqafah itu akan terbangun dengan sendirinya. Nah, yang terakhir Rasulullah pernah bersabda di majelis ilmu di menjelang Rasulullah wafat, inna mimma akhafu alaikum ba'dhi ma yuftahu min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya yang Rasulullah takutkan di akhir dunia nanti adalah dibukanya keindahan dunia. Nah, dibukanya keindahan dunia ini adalah banyak ulama-ulama salaf mentafsirkannya adalah teknologi. Bagaimana dengan keberadaan teknologi saat ini? Umat Islam sangat porak-poranda.
Hal yang paling kecil di bidang sosial misalnya. Dengan hadirnya media sosial, kehidupan sosial itu tidak terbangun dengan apik. Beda persepsi, konflik. Beda statement, konflik. Kapan umat ini akan maju kalau kita hanya ngurusin konflik? Di bidang lain, dengan adanya teknologi, seluruh negara-negara muslim itu berkonflik. Gara-gara sebenarnya kalau bisa saya petakan, Beb, kenapa di Timur Tengah ini konflik? Ada hal dari perspektif lain, dari perspektif teknologi yang banyak umat tidak tahu. Di Irak, di Libya, itu potensi sumber daya alamnya sangat melimpah. Sehingga kalau terjadi konflik, pengambilan sumber daya alam ini lewat jalur black market ini akan mudah dan cepat. Dan murah tentunya. Makanya kemarin di penghujung tahun 2014-15 Turki ini konflik karena itu adalah peta strategis Timur Tengah. Kalau Turki konflik, Timur Tengah ini akan dengan mudah diambil sumber daya alamnya. Baik itu minyak, gas, ataupun mineral-mineral logam. Jadi dengan adanya teknologi itu merusak peradaban sebenarnya. Bagaimana AK-47 dibangun ternyata hanya untuk konflik. Bagaimana senjata M16 hanya untuk konflik. Jadi salah satu perspektif negatif teknologi adalah rusaknya sebuah peradaban. Dan ini konflik ini akan berkepanjangan. Dan bahkan di Tengarai, di Timur Tengah itu Arab Spring sudah mau selesai karena sumber daya alam sudah mau habis. Makanya konflik itu digeser ke Asia, ke Indonesia, ke mana itu yang ada ISIS-nya kemarin itu di Filipina ya? Iya di Filipina. Itu negara-negara yang kaya sumber daya alam. Coba bayangkan kalau kita terjadi konflik, udah pasti harga sumber daya alam itu akan di bawah pasar. Black marketnya akan terbuka. Yang jelas dengan adanya konflik misalnya di Crimea, konflik di Georgia, itu satu dua orang yang untung. Artinya kita harus menjaga diri agar tidak mudah terprovokasi. Sehingga persatuan umat itu sangat penting untuk membangun sebuah peradaban. Melalui dongeng lah, di situ ada transformasi ideologi ke anak-anak didik kita. Tentunya dengan transformasi ideologi yang positif. Bagaimana dongeng-dongeng tentang Hasan Hussein, itu dulu waktu saya kecil sering saya dengarkan dari guru-guru ngaji saya. Tapi saat ini sudah tidak ada itu. Dongeng-dongeng Hasan Hussein, dongeng-dongeng tentang kenabian Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai Rasulullah, itu sudah tidak ada. Ini yang perlu dibangun untuk membangun ekspresi logika. Mungkin dari saya itu, syukran wa sumsum fil khairi wal wabarakatuh wa najah, wallahul muafiq lakum wal mutawariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.